Jika kita memiliki satu gelas air, kalau kita tuang air ini ke dalam gelas ini, kalau kentang ini saya bagi dua, lihat, yang ini adalah rekan-rekan mahasiswa. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan properti dalam termodinamika. Oh ya, mungkin kalian pernah ke dataran tinggi sehingga merasakan dingin, atau kalian melihat bagaimana sebuah air yang dimasak dan menjadi panas. Kalian pernah menimbang satu barang, atau kalian pernah mengukur satu densitas suatu fluida. Maka temperatur, tekanan, massa, densitas adalah sifat-sifat yang terkuantifikasi dan dapat diukur dalam ilmu termodinamika. Tapi dari sekian banyak properti termodinamika tersebut, ada yang sifatnya intensif dan ada yang sifatnya ekstensif. Satu properti termodinamika dikatakan intensif ketika properti tersebut memiliki nilai yang konstan meskipun volume atau masanya dibagi. Ingat, dikatakan intensif ketika nilainya konstan walaupun volume dan masanya dibagi. Bagaimana dengan yang ekstensif? Properti ekstensif nilainya akan berubah ketika satu material atau satu fluida dibagi. Maka nilai properti ekstensif akan mengikuti secara proporsional pada massa dan volumenya. Mari kita lihat. Jika kita memiliki satu gelas air, kemudian kita bagi menggunakan pembatas, anggap saja ini adalah pembatas imajiner, dan saya masukkan ke dalam air dalam gelas ini. Maka saya menemukan dua keadaan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka dari sini kita akan lihat air yang awalnya temperaturnya 26 derajat secara keseluruhan, ya, dan ketika dibagi di sebelah kiri tetap 26 derajat dan di sebelah kanan tetap 26 derajat, maka temperatur dianggap sebagai properti intensif. Demikian juga dengan tekanan dan densitasnya. Sekarang kita akan bahas tentang properti ekstensif. Saya memiliki satu butir kentang, di mana kentang ini memiliki volume tertentu dan memiliki massa tertentu. Di sini kentang ini juga memiliki temperatur tertentu. Yang ini terdeteksi 19 derajat Celcius. Maka kalau kentang ini saya bagi dua, ini satu keutuhannya, dan ketika kentang ini dibagi dua, masing-masing bagian memiliki volume sendiri dan memiliki massa sendiri. Kita lihat, yang ini adalah 55 gram, yang ini adalah 44 gram. Secara total adalah 99 gram. Ketika kentang ini dibagi, yang satu 55 gram, yang satu 44 gram, maka massa adalah properti ekstensif. Sedangkan temperatur, walaupun ini sudah dibagi, yang 44 gram tetap terbaca 19 derajat, yang 55 gram tetap terbaca 19 derajat. Rekan-rekan sudah tahu kan mana properti intensif dan ekstensif? Temperatur tetap meskipun kentang ini dibagi dua, maka
temperatur adalah intensif. Tetapi massa dan volume berubah atau berkurang secara proporsional. Maka massa dan volume merupakan properti ekstensif. Begitu juga kalau kentang ini dibagi lagi pada bagian yang lebih kecil. Saya punya 2, temperaturnya akan tetap sama, maka temperatur merupakan properti intensif. Dan 2 kentang ini kalau ditimbang lagi, dia tersisa sebagai 31 gram dan yang satunya lagi adalah 24 gram. 55 gram tadi dibagi 2 kembali. Dalam contoh lainnya, untuk membedakan mana properti intensif dan properti ekstensif, mari kita tuangkan air dalam galon ini ke sebuah gelas ini. Kita ketahui bahwa air dalam galon ini memiliki massa, memiliki volume, memiliki tekanan, memiliki temperatur. Dan kita lihat di sini misalnya temperaturnya terbaca 24,7 derajat. Nah, kalau kita tuang air ini ke dalam gelas ini, kita akan mendapatkan bagian air yang awalnya menjadi bagian utuh di galon ini. Apa yang terjadi? Air dalam galon ini sebagian akan berpindah ke dalam gelas ini. Dalam keadaan ruang yang sama dan dalam waktu yang hampir sama, maka temperaturnya juga akan terukur sama dengan temperatur air yang di dalam gelas. Tetapi massa air yang ada dalam gelas ini menjadi berbeda dengan massa air secara keseluruhan di dalam galon. Volume airnya juga berbeda dengan volume awal yang ada di galon, tetapi densitasnya tetap sama, bahwa ukuran berapa beratnya atau berapa massanya pada volume tertentu itu adalah tetap sama. Maka bagaimana cara membedakan properti intensif dan ekstensif berdasarkan simbolnya? Rekan-rekan dengan mudah bisa membedakannya. Semua properti ekstensif ditulis dengan huruf kapital, dikecualikan untuk massa. Jadi massa meskipun properti ekstensif, penulisannya menggunakan M kecil. Sebaliknya, untuk properti intensif, semuanya ditulis dengan huruf kecil, dikecualikan untuk temperatur dan juga tekanan atau pressure. Nah, rekan-rekan, yang tadi saya sebutkan adalah properti-properti yang umum. Masih ada lagi kan properti yang khusus? Entalpi, entropi. Rekan-rekan bisa nggak menyebutkan sifat-sifat termodinamika lain selain yang tadi saya sebutkan di awal? Kita diskusikan dalam kolom komentar.